Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai globalisasi. Materi yang akan kita bahas ada pengertian globalisasi, faktor penyebab, beserta dampak positif dan juga dampak negatif dari globalisasi. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah anak-anak mampu menjelaskan pengertian dari globalisasi. Anak-anak mampu menyebutkan faktor penyebab globalisasi. Anak-anak mampu menyebutkan dampak positif dari globalisasi. Anak-anak mampu menyebutkan dampak negatif dari globalisasi. Ayo, persiapkan dirimu, pantengin gadgetmu, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Perhatikan materinya ya. Selamat belajar. Halo anak-anak, perhatikan gambar yang ada di sekitar sini. Ada gambar 5 produk. Tahukah kalian dari mana asal kelima produk ini? Kalian pasti sudah ada yang akrab dengan salah satu produk tersebut. Nah, di mana kalian bisa memperoleh produk tersebut? Pasti tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri kan? Karena di Indonesia sudah ada. Kenapa ya produk-produk itu kok bisa masuk ke Indonesia? Nah, ini adalah salah satu dari dampak adanya globalisasi yang memungkinkan produk-produk dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia. Sehingga kita tidak perlu lagi susah-susah dan jauh-jauh untuk ke luar negeri mencari produk tersebut. Cukup di Indonesia kita sudah mendapatkan produk-produk luar negeri yang kita inginkan. Gitu. Jadi, globalisasi itu apa ya? Jadi, globalisasi adalah proses mendunia atau menyeluruh yang mana setiap orang sudah tidak terikat oleh negara ataupun batas-batas wilayah. Artinya, kita bisa terhubung dengan orang lain yang berada jauh dari kita. Kapanpun, dimanapun, kita bisa saling bertukar informasi dan kita bisa mengetahui berita-berita terupdate yang terjadi di suatu negara yang jauh dari kita. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lainnya, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era ini menyebabkan dunia tanpa batas. Kita bisa dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitu pula dengan produk Indonesia, bisa kita temukan di banyak negara. Kita juga bisa menyaksikan secara langsung dari berbagai belahan dunia hanya melalui tayangan televisi ataupun melalui YouTube. Bagaimanakah proses globalisasi tersebut terjadi? Proses globalisasi yang terjadi tidak terlepas dari peran kemajuan iptek. Kemajuan iptek yang berpengaruh pada proses globalisasi adalah kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Kemajuan teknologi komunikasi dapat terlihat dari beragamnya alat komunikasi yang ada di masyarakat. Berbagai alat komunikasi tersebut memudahkan seseorang untuk saling berhubungan dan bertukar informasi. Berbagai informasi yang terjadi di belahan dunia manapun dapat dengan mudah diketahui. Demikian juga dengan kemajuan teknologi transportasi. Beragam bentuk kendaraan, baik kendaraan darat, laut, maupun udara, memudahkan manusia dalam melakukan perjalanan. Jarak yang sangat jauh pun dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat. Hal tersebut menyebabkan hal-hal baru yang ada di suatu daerah dapat dengan mudah dan cepat dibawa dan disebarkan ke daerah lain.
Globalisasi yang kini melanda dunia ternyata memberi pengaruh positif pada kehidupan masyarakat. Yang pertama, informasi mudah menyebar. Proses mendunia memungkinkan penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Berbagai peristiwa sekecil apapun sekarang dapat diterima di semua tempat dan semua orang. Penindasan, peperangan, perkembangan ekonomi, penemuan teknologi baru, penemuan virus-virus baru, bahkan pertunjukan musik pun dapat langsung disaksikan di seluruh dunia. Kegiatan ekonomi dan perdagangan terjadi di seluruh dunia tanpa mengenal batas negara. Kegiatan perdagangan terus berkembang akibat pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dan perdagangan di dunia semakin terbuka melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Coba sekarang kita perhatikan peralatan yang ada di dalam rumah kita. Rata-rata peralatan tersebut diproduksinya dari luar Indonesia. Bahkan kita sering menjumpai beberapa restoran cepat saji milik perusahaan asing. Kita semakin mudah menjumpai barang-barang yang diproduksi negara lain di pasar dalam negeri. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Karena pengaruh globalisasi, teknologi berkembang semakin pesat. Perkembangan teknologi memacu para saintis-saintis untuk melakukan berbagai penelitian sehingga ilmu pengetahuan semakin berkembang. Masyarakat semakin maju. Globalisasi menyebabkan masyarakat dengan mudah menerima berbagai teknologi baru dari negara lain. Perkembangan teknologi semakin meluas hingga ke seluruh dunia. Dengan penemuan teknologi yang semakin canggih, membantu memudahkan pekerjaan manusia. Sehingga penemuan dan perkembangan teknologi inilah yang menyebabkan kemajuan pada kehidupan masyarakatnya. Ruang sosial semakin terbuka. Berkat kemajuan teknologi, manusia dapat berkomunikasi dengan mudah. Dengan fasilitas-fasilitas yang ada, kita dapat membuka luas pergaulan di seluruh dunia. Ada email, chatting, telepon, video call. Kita dapat menjumpai teman-teman yang jauh di luar daerah kita maupun di luar Indonesia. Kita tidak perlu lagi pergi jauh-jauh, cukup gunakan fasilitas tersebut, komunikasi pun lancar. Selain dampak positif, arus globalisasi seringkali juga membawa dampak buruk atau dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Berikut beberapa dampak negatif globalisasi. Membanjirnya produk luar negeri. Dalam globalisasi, kita akan sangat mudah sekali menemukan berbagai produk luar negeri ada di Indonesia. Apalagi jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak berpotensi untuk menjadi sasaran pasar berbagai produk luar negeri. Di era globalisasi ini, hambatan pedagang antar negara menjadi semakin terbatas. Harga-harga barang dari luar negeri menjadi lebih murah. Hal inilah yang menyebabkan produk dalam negeri menjadi tersisih. Kehidupan masyarakat cenderung bersifat individualisme dan rasa gotong royong semakin menipis. Masuknya budaya barat dan semakin sibuknya setiap orang mengejar kemakmuran menyebabkan nilai-nilai sosial semakin memudahkan. Masyarakat semakin mementingkan diri sendiri. Nilai kebersamaan dalam gotong royong dan musyawarah sudah mulai hilang. Orang sibuk bekerja setiap hari sehingga kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Masyarakat yang hidup dalam semangat kegotong royongan bergeser menjadi masyarakat individualistik yang hanya mementingkan kebutuhan pribadi. Informasi tidak terkendali dan tidak tersaring. Pada era globalisasi ini, kita sangat mudah mengakses informasi dari berbagai sumber. Namun, seringkali kita menjumpai banyak info-info yang tidak terbukti kebenarannya beredar dalam masyarakat, sehingga menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Masyarakat terpengaruh budaya negara lain yang tidak sesuai dengan budaya lokal.
Globalisasi menyebabkan mudahnya budaya-budaya dari negara barat masuk ke budaya kita. Terkadang, budaya-budaya yang masuk banyak tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kita. Mudahnya masyarakat mengakses informasi menyebabkan mereka mudah untuk meniru budaya-budaya dari barat yang masuk tanpa difilter. Kita bisa lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dari cara berpakaian yang makin lama makin minim, ataupun melalui dari tingkah laku yang makin lama makin jauh dari tata krama yang ada di masyarakat Indonesia. Seiring perkembangan zaman, globalisasi kian berkembang menuju ke arah modernisasi. Lantas, kita harus bagaimana? Kita harus dapat bersikap bijak dalam menghadapi era globalisasi. Jangan sampai kita larut dalam globalisasi sehingga budaya Indonesia menjadi semakin pudar. Filter setiap budaya yang masuk. Yang bagus kita contoh dan kita tiru, yang buruk kita buang jauh-jauh. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Mudah-mudahan penjelasan singkat tadi bisa membantu belajar kalian. Demikian, semoga bermanfaat. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.